Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sholat id yang dimuliakan Allah, kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah yang menciptakan kita semuanya, sehingga lebih-lebih hari ini kita bisa berkumpul dalam mengadakan kegiatan sholat id bersama. Kita tahu bersama, meskipun di awal puasa umat Islam ada perbedaan, namun atas takdir Allah semua berjalan dengan lancar, kerukunan terjalin dengan baik, dan hari ini kita juga sholat id bersama-sama. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, di pagi yang cerah ini kita sama-sama bersimpuh di rumah Allah yang megah ini untuk membacakan takbir, membacakan tahlil dan takmid untuk mengagungkan kebesaran Allah. Sejak kemarin sore, setelah matahari terbenam di ufuk barat, ketika burung-burung kembali ke sarangnya, terdengar sayup-sayup pujian terhadap Allah, yaitu dengan bacaan Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, para jamaah sekalian, kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah melaksanakan program yang takmir buat dan berjalan dengan baik. Pengurus takmir juga begitu berusaha untuk melakukan ini. Alhamdulillah, atas pertolongan Allah semuanya baik. Kita maklumi bersama semua kegiatan, mulai jamaah taraweh, jamaah witir 11 rakaat, tadarus, pengajian rutin, semuanya berjalan dengan sebaik-baiknya. Alhamdulillah program ini berjalan dan kami ucapkan banyak-banyak terima kasih. Kami kerjasama dengan ibu-ibu di tiap RT dan bisa mengumpulkan tiap hari 125 bungkus untuk takjil dan berbuka bersama di tempat ini. Kami juga kerjasama dengan Palang Merah Indonesia. Kami adakan donor darah, semua dapat sambutan dari masyarakat dengan baik. Untuk itu kami ucapkan banyak-banyak terima kasih. Sekali lagi kepada pengurus takmir mengucapkan terima kasih karena semua berjalan dengan baik. Akhir-akhir ini kami menyelesaikan pembangunan menara, menyelesaikannya. Yang kedua, kami selesaikan pemasangan karpet di atas dengan baik. Semuanya tuntas dengan baik. Kaum muslimin rahimakumullah, dan kami perlu sampaikan bahwa di masjid kita ini kami dirikan JVSIS, jaringan penerima zakat infak dan sedekah Masjid Besar Al Ihsan Pakis Haji. Kami kumpulkan 172 fitrah atau 516 kg. Kami juga menerima zakat mal sebanyak 2 juta rupiah. Untuk itu semuanya kami tasarufkan sesuai dengan programnya. Kaum muslimin rahimakumullah, kiranya hanya ini yang kami sampaikan. Atas perhatiannya kami mohon maaf. Dan kami ucapkan terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu. Kami mohon tidak meninggalkan tempat ini sebelum nanti khutbah sampai usai khutbah kedua. Dan kita tahu bersama hari ini yang akan membaca khutbah yaitu Ustadz Dr. Haji Halimi Zuhdi MPA MA dari UIN Malang. Untuk itu sebelum kita lanjutkan, kita dengarkan sambutan Kepala Desa Pakis Haji yang disampaikan oleh Pak Goji. Kepada Pak Saiful Goji kami persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah sekalian, akan saya bacakan sambutan Bupati Malang pada pelaksanaan Sholat Idul Fitri tahun 1445 Hijriah 2024 Masehi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin muslimat jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah ya Rahman ya Rahim. Pada pagi hari ini seluruh kaum muslimin bersama-sama memandangkan takbir, tahlil dan tahmid untuk mengagungkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang telah membawa kita sampai pada puncak kemenangan dan kebahagiaan di hari raya Idul Fitri 1445 Hijriah 2024 Masehi. Salat dan salam semoga senantiasa tercurah bagi junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Semua menjadi hamba-hamba yang setia kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan yang berbahagia ini, pertama-tama saya ingin mengajak seluruh kaum muslimin dan muslimat jamaah salat Idul Fitri di seluruh wilayah Kabupaten Malang untuk mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin karena telah tuntas melaksanakan kewajiban ibadah berpuasa di bulan Ramadan tahun ini. Lebih dari itu, kebahagiaan dan kenikmatan yang kita rasakan ini merupakan wujud kemenangan karena kita semata-mata menjadikan bulan suci Ramadan sebagai momentum untuk memperoleh pahala, rahmat, maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita mampu menjadi insan yang lebih baik dari sebelumnya. Terlebih lagi kehadiran bulan Ramadan tahun ini juga terasa begitu spesial karena Ramadan tahun ini di antara dua agenda besar nasional, yaitu pemilu legislatif dan pemilu presiden, wakil presiden yang telah usai kita lakukan, serta pilihan kepala daerah yang serentak insya Allah akan dilaksanakan November 2024 mendatang. Untuk itu sangat tepat kiranya momen Idul Fitri kali ini hendaknya kita jadikan sebagai kesempatan emas untuk merajut kembali silaturahmi, kebersamaan, kekeluargaan yang mungkin terpengaruh selama kontestasi politik yang telah kita lalui di tahun 2024 ini. Untuk itu, pada kesempatan ini marilah sejenak kita lupakan berbagai silang pendapat, kesalahpahaman dan perselisihan yang mungkin selama ini terjadi di antara kita. Karena hari ini adalah hari yang istimewa, hari di mana kita berkesempatan untuk mengakui kesalahan kita yang dibarengi pula dengan ketulusan untuk saling memaafkan. Semoga keikhlasan dan kemurahan hati kita untuk saling memaafkan segala salah dan kekhilafan dapat membawa keberkahan dan mampu mengembalikan kita kepada fitrah sebagai manusia yang sesungguhnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang jamaah Id yarhamukumullah. Selanjutnya sebelum mengakhiri sambutan ini ada beberapa pesan yang saya ingin sampaikan. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah bersama-sama menciptakan suasana nyaman, aman, kondusif pada saat mensukseskan pemilu pada Februari lalu maupun selama bulan Ramadan 1445 Hijriah. Semoga segala kontribusi positif dan sumbangsih yang telah diberikan akan menjadi ladang amal jariah serta dinilai sebagai kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan kedua, di hari yang mulia ini selain saling memaafkan, mari kita rajut dan perkuat kembali ukhuwah dengan saling berkunjung,
saling berkabar, saling membantu, dan saling mengingatkan dalam berbagai kebaikan. Dan yang ketiga, dalam rangka mensukseskan agenda pilihan kepala daerah 2024 mendatang, mari kita perkokoh persatuan dan kesatuan antar sesama elemen masyarakat sehingga kita dapat terhindar dari segala hal-hal yang berpotensi menjerumuskan kita pada kemudaratan. Mari kita waspadai pula akan isu-isu negatif, adu domba, segala hal yang dapat merugikan diri kita. Dan yang keempat, saya juga berharap kontribusi dan partisipasi dari seluruh elemen masyarakat dalam setiap program kegiatan pembangunan yang berlangsung di Kabupaten Malang sehingga dapat terus ditingkatkan demi wujudnya Kabupaten Malang yang makmur, maju, agamis, kreatif, mandiri, dan unggul serta responsif. Jamaah Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah, demikianlah yang dapat saya sampaikan, dan terima kasih atas segala perhatiannya. Mudah-mudahan Hari Raya Idul Fitri ini mendatangkan rahmat dan hidayat bagi kita semuanya. Akhirnya saya atas nama pribadi, keluarga, pemerintah Kabupaten Malang, dengan hati yang tulus ikhlas dan jiwa yang ikhlas mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Kepanjen 1 Syawal 1445 Hijriah, Bupati Malang Dr. Andes Haji Muhammad Sanusi MM. Sekian, wallahu muwaffiq, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. صلوا سنة لعيد الفطر ركعتين جميعا رحمكم الله. صلوا سنة لعيد الفطر ركعتين جميعا رحمكم الله. الصلاة لا إله إلا الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah Masjid Al-Ihsan yang dirahmati oleh Allah, sebelum kita mulai salat hanya sekedar mengingatkan mawon, nanti kita berniat usolli sunnata Idul Fitri rak'ataini sunnatan ma'muman lillahi ta'ala. Kemudian setelah itu baca doa iftitah, kemudian takbir pertama 7 kali. Di sela-sela takbir kita baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian rakaat yang kedua nanti kita baca takbir 5 kali. Sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min tamamis salah saddul khalal. Allahu Akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنأمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنأمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة
لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. I'lamu anna yawmakum hadha yawmu 'idil fitri wa yawmus surur wa yawmul maghfur yawma ahallallahu lakum fihi at-ta'am wa harrama 'alaykum fihi as-siyam idza sa'ida al-khatibu 'ala al-minbar awsitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah awsitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah awsitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah la'allakum turhamun. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina wa Maulana Muhammad. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. 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 الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله والله أكبر والله أكبر ولله الحمد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا
من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده فيا عباد الله اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah menjalankan kaki kita ke tempat yang diberkati ini, telah memberikan keberkahan kita sehingga kita mampu dengan izinnya melaksanakan puasa selama 1 bulan. Dan nikmat ini, keberkahan ini patut kita syukuri. Karena orang yang bersyukur atas nikmat, terutama ketaatan kepada Allah, adalah orang yang insyaallah aqrabu littaqwa, orang yang dekat sangat dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan salawat dan salam tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah, kita telah melaksanakan yang namanya pelatihan terbesar selama 1 tahun. Training terbesar yang belum pernah ada selama 1 tahun daripada saum Ramadan. Dan inti dari saum ini atau puasa ini yang menjadi visi dan misi dan tujuan kita adalah la'allakum tattaqun. Dan proses tattaqun ini insyaallah telah kita lalui, dan sekarang kita tinggal apakah kita sudah bertakwa atau tidak. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, untuk mengetahui ini maka kita harus memahami yang namanya ciri-ciri dari takwa. Dan untuk melihat ciri-ciri ini sebelumnya, maka kita ingat ayat yang ketiga dari ayat-ayat puasa, walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Walitukabbirullah, dan hendaknya engkau bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Walitukabbirullah ala ma hadakum, atas petunjuk yang telah Allah berikan kepada kalian, la'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, dulu kalau kita baca sejarah, kita akan kenal dengan namanya Marjan dan juga Nairus. Nairus dan Marjan ini sebelum hadirnya Islam adalah hari raya terbesar, dan itu seluruh jazirah Arab dan juga Persia melaksanakan 2 hari raya ini. Tapi apa isinya jamaah yang dirahmati oleh Allah? Isinya adalah mabuk-mabukan. Isinya adalah nyanyian-nyanyian. Isinya adalah tari-tarian, dan mereka bergembira tetapi dengan telanjang dan melakukan kemaksiatan-kemaksiatan. Nairus dan Marjan ini kemudian diganti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan apa? Walitukabbirullaha ala ma hadakum, yaitu bertakbir yang telah kita laksanakan insyaallah mulai sore kemarin sampai hari ini. Untuk apa bertakbir? Ini pelajaran yang luar biasa, bukan untuk bergoyang-goyang.
ketika Idul Fitri, hari raya kita, bukan untuk kemudian merayakan dengan kemaksiatan, tetapi mengagungkan Allah. Kenapa harus diagungkan Allah, jamaah yang dirahmati oleh Allah? Kalau orang atau kaum muslimin khususnya dan mukminin telah membaca, kemudian memahami kata takbir, maka insya Allah hidupnya akan bahagia. Dalam sholat kita ulang puluhan kali, ketika berdiri, ketika duduk, ketika ruku, ketika sujud, yang dibaca adalah takbir. Sebenarnya untuk apa takbir? Dan ini dilatih tiada bosannya selama 17 rakaat setiap hari oleh Allah. Satu, hanya untuk membesarkan Allah. Kalau Allah sudah kita besarkan, jamaah yang dirahmati oleh Allah, selesai hidup ini, bahagia hidup ini. Ke pasar misalnya, yang kita agungkan Allahu Akbar, maka segala persoalan yang ada di pasar, karena hanya Allah yang ada dalam hati kita dan hanya Allah yang besar, maka masalah-masalah yang di pasar akan selesai. Di keluarga, tidak ada manusia yang tidak punya masalah di keluarga. Kita takbirkan saja, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Insya Allah anak-anak kita, keluarga-keluarga kita akan selesai dengan apa? Allahu Akbar, karena Allah pasti menyelesaikan. Dan kita ulang-ulang bahasa Allahu Akbar ini, artinya kita tidak punya kemampuan apa-apa. Kita diciptakan dari awalnya tanah liat, kemudian hari ini, dan kita berada di sini, semuanya diciptakan dari proses selanjutnya, yaitu air mani. Kita tidak bisa apa-apa. Yang luar biasa hanya Allah. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Maka untuk memahami ini, kenapa tujuannya puasa? La'allakum tattaqun. Karena tingkatan tertinggi manusia untuk menjadi hebat di muka bumi ini adalah takwa. Apa di antara ciri-cirinya? Sehingga kita nanti bisa membandingkan sukses tidaknya puasa kita. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Yang pertama, memberikan nafkah. Yunfikuna sarra, baik kita dalam kondisi bahagia, waddarra, atau dalam kondisi tidak baik-baik saja. Ada orang yang ketika bahagia saja memberikan nafkah, tetapi dalam kondisi susah dia kikir, dia pelit, dia tidak mengeluarkan apapun. Sedangkan dalam Al-Quran tidak. Bagi orang yang bertakwa, dia ketika dikasih kelapangan oleh Allah, dikasih rizki oleh Allah, dia berikan. Ini kuncinya orang bertakwa. Kenapa memberikan sesuatu? Tahabbu, tahadu, tahabbu. Tetangga kita lihat punya apa tidak. Keluarga kita, kemudian saudara-saudara kita berikan sedekah. Maka kita awali kemarin, dan mungkin sampai tadi pagi sebelum takbir berkumandang, sebelum sholat tadi, rapor kita adalah kita membayar zakat fitrah. Dan zakat fitrah adalah ciri-ciri orang yang bertakwa. Kalau ada orang yang tidak membayar zakat fitrah, maka ciri-ciri yang pertama ini sudah tidak ada. Hatta orang yang tidak punya pun, asalkan dia masih hidup dalam kondisi ini, maka wajib membayar fitrah. Fitrah, fitri yang kita laksanakan hari ini, bukti bagaimana kita lahir kembali dengan mengumandangkan takbir tadi dan mengeluarkan zakat. Dan juga nanti setelah selesai bulan ini kita perbanyak sedekah. Kepada siapa? Tidak hanya kepada orang yang kemudian fakir saja, tapi ada 8 asnaf dan orang-orang yang mungkin tidak mampu, saudara-saudara kita dan siapapun. Kemudian dalam kondisi sempit, alasan tidak punya uang, tidak ada. Semakin kita mengeluarkan, maka Allah akan memberikan banyak. Dan ini bukan hanya janji-janji hadis. Kenapa orang yang sering mengeluarkan seperti dia, menahan kebutuhan hidupnya, ketika dia makan, kemudian dia tidak mengeluarkan makanannya, maka akan jadi penyakit.
Semahal apapun yang ia makan, demikianlah dalam kehidupan kita. Kalau tidak mengeluarkan dalam kehidupan kita, sehari-hari kita sedekahkan, entah ke masjid, ke tetangga, ke saudara, maka insya Allah tubuh kita akan sehat, kehidupan kita akan berkah, dan kuncinya adalah fis-sarra wad-dharra. Kemudian yang kedua, jamaah yang dirahmati oleh Allah, wal kaziminal ghaidh. Ini luar biasa. Ajaran Islam sangat luar biasa. Apa? Kaziminal ghaidh, menahan marah. Ini yang tidak mampu pada hari-hari ini. Kita lihat di TikTok, kita lihat di Instagram, di YouTube, dan di berbagai tempat sedikit-sedikit marah. Suami kepada istri marah, bahkan dibunuh. Istri sama suami juga cerewet kemudian memarahinya. Orang tua, anak kepada orang tua sudah tidak mengenal, sudah tidak tahu yang namanya durhaka dengan marah. Sedangkan Islam, wala taqul lahuma uf saja tidak boleh. Kata-kata yang paling ringan dalam mulut kita adalah itu pun tidak boleh kita ucapkan kepada orang tua. Kalau orang tua sakit dengan ucapan kita. Dan Islam mengajarkan kita tahan marah, jangan ungkapkan. Apa? Marah dalam Islam disebut kazim yang tadi, wal kaziminal ghaidh. Apa kazim? Termos. Ketika kita masukkan air panas, kemudian masukkan ke termos tadi, maka jangan sampai marah kita kelihatan. Bahkan Rasulullah mungkin kelihatannya hanya lehernya memerah, tapi dia tidak mengeluarkan amarahnya. Seperti termos dia masukkan. Wal kadhimina. Kemudian tidak ada panas ketika kita sentuh termos, kecuali pada waktu-waktu tertentu. Yang ketika waktunya kita tuangkan marah itu di waktu yang pas, maka kita tuangkan. Apa? Kalau memang anak kita misalkan tidak sholat, kita marahi, tapi kita tidak sebatas kemudian dengan amarah yang meluap-luap, hanya sekedar untuk tarbiyah dan pembelajaran. Kenapa tidak boleh marah? Karena marah, jamaah yang dirahmati oleh Allah, satu, akan menyakiti banyak orang, akan membuat petaka, akan membuat banyak orang pecah hatinya, dan bahkan tidak cukup sehari 2 hari untuk menghilangkan amarah ini, butuh puluhan tahun. Maka ketimbang terjadi malapetaka, ditahanlah marah. Wal kazimin al ghaidha. Apa yang ketiga, jamaah yang dirahmati oleh Allah? Wal afina anin nas. Memberikan maaf. Mungkin sakit sekali ketika kita dimarahi, sakit sekali ketika mungkin ada orang salah kepada kita, tapi kita memberi maaf adalah jalan yang diajarkan Islam. Rasulullah bukan hanya menahan marah, tapi dia memberikan maaf. Bukan hanya memberi maaf, tapi bahkan dia sebelum orang minta maaf, beliau sudah memberikan maaf, dan tidak ada yang bisa menirunya kecuali kita sebagai umat Islam. Dan setelah hari raya ini, biasanya setelah Idul Fitri ini, setelah salat ini, luar biasa ulama kita ada istilah halal bihalal. Kesempatan ini jangan kita lalui, kesempatan ini jangan kita sia-siakan. Maka ke orang tua kita nanti setelah ini, ke saudara-saudara kita, kemudian ke tetangga-tetangga kita mohon maafkan, agar puasa yang kemarin berhasil. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Dan bahkan kita ulang 3 kali, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. 3 kali kita ulang, minta maaf kepada Allah. Tapi ini belum selesai. Kalau masih ada saudara-saudara kita yang sakit hatinya, saudara-saudara kita yang kita zalimi, belum mengikhlaskan kehidupan kita, maka inilah saatnya yang tepat untuk kita minta maaf. Mungkin di masjid juga banyak saudara-saudara kita, di kampung-kampung kita, di rumah kita, di berbagai tempat, sehingga ada mudik dan yang lain-lain. Maka waktulah, saatkanlah ini untuk minta maaf. Kenapa? Wallahu yuhibbul muhsinin. Karena Allah sangat senang sekali kepada orang-orang yang berbuat baik. Masih banyak jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ciri-ciri yang beriman, ciri-ciri yang bertakwa. Mudah-mudahan kita bisa melakukan itu dan sukses. Dan ini yang paling ditakuti oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Puasa kemarin takut tidak sukses. Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal
ju' wal atas, maka untuk membuktikan kesuksesan kita diantaranya tadi melakukan ciri-ciri orang yang bertakwa. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim wa huwa asdaqal qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum wa bima fihi minal ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. الحمد لله الذي جعل العيد الفطر للمسلمين. الحمد لله الأول بلا ابتداء والآخر بلا انتهاء، العظيم سلطانه، الساتع برهانه، مؤجز البلغاء قرآنه. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله لعلكم تفلحون. إن الله تعالى بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه القائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وبارك على سيدنا محمد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا هذا خاصة وعن بلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور. اللهم تقبل قيامنا وركوعنا وسجودنا وصيامنا وتخشعنا وتمم تقصيرنا يا الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فيا عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله جليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيم الصلاة.